Akhirnya apa? Dia datengin anak itu, dia perhatikan siapa nih? Dia datangin tendanya dan dengar tendanya mewah. Pada waktu dia masuk, kata dia, maaf anak muda, boleh saya ganggu? Oh silakan Tuan. Dia ceritalah, dari mana asalmu? Saya dari Balkh. Kok sama ini? Karena dia tahu latar belakangnya dari Balkh. Kenapa kok kesini? Dia ceritalah, saya sebenarnya mencari orang tua. Siapa orang tuamu? Dia langsung menangis. Saya takut kalau saya sebutkan dan saya ketemu dia nanti dia kabur. Tidak apa-apa, cerita aja siapa orang tuamu. Dia bilang, orang tuaku adalah Ibrahim bin Adham dan dia adalah Raja Balkh. Ini kan dia taunya cuma Ibrahim aja, pengemis, sufi gitu aja kan, nggak tahu latar belakangnya kan. Kaget temannya, oh ternyata Ibrahim seorang CEO. Cuma memang ada beberapa kejadian yang orang melihat karomahnya terang-terangan. Apa contohnya itu? Pernah suatu waktu ada orang yang jatuh dari jembatan, jatuh ke sungai. Pada waktu awal-awal dia bertobat. Iya. Lalu dia melihat itu dan berdoa, ya Allah selamatkan orang ini. Itu orang jatuh, berhenti di udara. Berhenti, betul-betul berhenti di udara. Diselamatkanlah sama orang. Tapi orang ngelihat kan di bawah, ada orang yang begini, berdoa begini. Ketahuanlah siapa dia, dicek percek, namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim. Disitulah salah satu karomah itu yang kemudian bikin populer. Itu karomah dia yang lain yang disaksikan orang banyak. Dia pernah mau menyeberang kapal. Di situ pada waktu menaik kapal kan diminta uang semua. Dia tidak punya uang. Dia berdoa, ya Allah, hamba butuh menyeberang, tapi hamba tidak punya uang. Sementara ini harus bayar. Seketika dia ngomong begitu, tiba-tiba lautan itu menjadi emas sejenak. Terus langsung beberapa keping emas. Dan orang semua lihat itu. Dia cepat-cepat langsung ambil, bayar. Habis itu kembali jadi laut. Jadi memang banyak orang yang menyaksikan karomahnya, karomahnya dia. Itulah yang bikin dia. Tapi yang lain nggak sempet ngambil, Ustaz. Nggak sempat ngambil. Oh, kalau saya langsung buru-buru ngambil dong. Langsung beginiin baju, langsung beginiin baju. Orang kan biasanya kalau melihat ketajuban begitu kan ada jeda dulu, begitu kan? Kalau dia kan tidak ada jeda karena memang dia sudah siap. Straight, ambil. Straight, udah langsung balik jadi air lagi. Kalau ngambil sepeluhnya. Kalau kita ngambil pasti banyak kan dong. Sebanyaknya. Itu ke rumahnya. Nah, kejadian lain pernah orang yang tidak melihat ke rumah itu. Ini kan Ibrahim bin Adham kemana-mana bawa jarum. Karena kalau pakaiannya sobek, dia jahit sendiri. Jadi jarum benang apa? Adalah yang sindir-sindir dia, Ibrahim. Yang kenal dia ya? Yang kenal dia. Ibrahim, saya ini tidak mengerti. Kau tinggalkan semua kekayaan dan kerajaanmu itu. Terus kau dapat apa? Diam-diam begitu, dengar obrolan, jatuh jarum. Jatuh ke laut. Jatuh ke sungai. Oh, sungai. Jatuh ke sungai. Terus dia bilang, ya Allah, saya butuh jarumku untuk menjahit pakaian. Dia nggak nanggapin ini. Tiba-tiba seluruh ikan naik dan bawa jarum emas di mulutnya. Jadi kalau Malik bin Dinar seperti Malik bin Dinar, ilmunya sama ini. Tapi itu dinar. Kalau ini jarum emas di mulutnya. Kan? Ini emas. Jarum emas. Katanya saya tidak butuh ini, saya cuma butuh jarum saya. Datanglah ikan kecil, bawa jarumnya, nah ini. Terus dia bilang, kau sudah lihat apa yang saya dapat? Ngeri, artinya dia mau katakan, andaikan saya mau dunia, ini bahkan lebih banyak daripada yang saya miliki. Tapi kan bukan itu yang dia mau. Itu Ibrahim bin Adham itu. Memang seperti tadi Ustaz sampaikan tuh mirip cerita dengan Siddhartha Gautama. Itu meninggalkan kemewahan, ya kan, kekayaan. Betul. Bahkan nggak hanya harta tapi tahtanya pun tinggalkan. Betul. Dalam apa istilah sufi itu juhud, Ustaz. Juhud. Jadi juhud itu sikap tidak tertarik dengan dunia. Jadi kan kata zuhud itu kan artinya tidak ingin, tidak tertarik dengan duniawi lah. Nah, dalam konteks ini adalah duniawi. Zuhudnya dia itu duniawi.
Tapi memang sifat lain dari Ibrahim ini adalah dia suka bantu teman-temannya. Dia suka ngayom teman-temannya. Mungkin karena dulu dia berpikir bahwa saya ini raja selalu dilayani ya, maka dia berusaha selalu melayani sahabat-sahabat. Sampai pernah satu waktu sahabatnya ini nunggu dia kemalaman. Biasanya kan datang agak cepat kan, nunggu dia kemalaman. Ini sudah lewat Isya belum datang dia. Ini teman-temannya bukannya kasihan karena kebetulan masih ada makanan, udah kita makan aja dulu terus tidur. Biar kenapa kata dia yang lain? Ya biar dia jangan lagi lain kali begini kemalaman. Biar dia dibawa, dicari makanan, songong lagi kan. Udah jangan kayak gini-gini nih. Kebiasaan ini Ibrahim ini gini-gini. Ya udahlah, akhirnya mereka makan, habis makan, Isya tidur. Ibrahim datang tengah malam ngeliat temannya, waduh kasihan banget teman-teman gue ini belum pada makan. Belum pada makan. Udah datang dia, akhirnya apa? Bikin roti pak. Udah seharian nyari duit, beli bahan makanan, masak juga. Ini temennya langsung pada ngeliatin kan. Tengah malam, karena pikir Ibrahim ini biar mereka bisa sahur, biar puasa bagi yang puasa. Ibrahim, kamu ngapain? Terus kata dia, mohon maaf, kalian pasti sedang kelaparan tidurnya, saya lagi masak dulu. Langsung temannya pada menyesal, kata dia, lihat apa yang kita pikirkan tentang Ibrahim dan bagaimana pikiran dia tentang kita. Jadi teman-teman langsung, lu sih nggak tahu diri lu, kata dia, lu yang nyuruh bobo. Tapi emang itu ujian paling berat saatnya, meninggalkan kemewahan. Oh gila, ujian paling berat. Kalau kita kan disuruh ninggalin kayak gitu, mikir 1000 kali kan. Yang ada itu yang viral itu kan, ya Allah ujilah saya hambamu ini dengan kekayaan 1 miliar ya kan. Kita kan justru tadi uji dengan kekayaan. Ada ujian dia yang lain yang berat sebenarnya. Ujian dia itu pada anak. Dia ini kan tinggalkan anak dan istrinya. Anak dan istrinya tinggalkan di kerajaan. Iya, kan dia kan artinya kabur dari kerajaan kan, kabur dari kerajaan. Nah, pada waktu itu lagi musim haji, dan dia mengingatkan sahabat-sahabatnya, jaga pandangan kalian dari wanita dan anak-anak. Karena dia tahu ujian terberat bagi orang yang hidup di jalan ini adalah keluarga. Kalau lo lihat wanita, lo ingat bini lo. Lihat anak-anak, ingat anak lo. Sisi lain, sebenarnya pada waktu itu sebelum musim haji, anaknya itu memang kangen banget sama bapaknya. Dan anaknya ini kan sudah jadi penguasa juga kan. Oh, menggantikan ayahnya. Menggantikan ayahnya, tapi dia mau cari. Makanya sebelum musim haji itu anaknya sudah kumpulkan sekitar 4.000-an penduduk Balkh yang mau naik haji. Dia biayain. Cari info tentang bapak saya, ada nggak di sana? Dan dia dapat info bahwa bapaknya ada di sekitar Mekah, kemungkinan besar musim haji itu ada. Jadi mereka berangkat duluan ini sebelum haji. Musim haji ya tinggal haji kan? Menyusullah sang anak ke sana. Dan dia sempat lihat bapak. Anaknya itu sempat lihat bapaknya, tapi tidak berani mendekat karena takut kalau diberitahu kabur. Sisi lain, Ibrahim sempat ngelihat dia juga, dan dia terpana melihat itu. Teman-temannya setelah selesai negur, kau ini gak konsisten Ibrahim, kata dia. Kenapa? Kau larang kita perhatikan wanita, larang perhatikan anak-anak, sementara aku sendiri tadi perhatikan anak muda itu kayak apaan tahu, kata dia. Mohon maafkan saya pas ngelihat orang itu saya jadi ingat anak saya. Andaikan saya masih bareng anak saya, kemungkinan seumuran sama dia. Kemungkinan itu anak saya. Tapi sahabatnya ini peduli. Sahabatnya mungkin karena tadi kesel roti tadi itu kan. Kalau dimasakin tengah malam tengah malam kan, udah nggak pada jadi nggak lapor kan. Tapi emang komplain mulu. Akhirnya apa? Dia datengin anak itu, dia perhatikan siapa nih, dia datangin tendanya dan ngeliat tendanya mewah. Pada waktu dia masuk, salam, anak itu lagi mengaji, lagi asik-asiknya. Kata dia, maaf anak muda, boleh saya ganggu? Oh silakan Tuan. Ini ceritalah, dari mana asalmu?
saya dari Balkh. Kok sama ini? Karena dia tahu latar belakangnya dari Balkh. Kenapa kok kesini? Dia ceritalah, saya sebenarnya mencari orang tua. Siapa orang tuamu? Dia langsung menangis. Saya takut kalau saya sebutkan dan saya ketemu dia nanti dia kabur. Nggak apa-apa, cerita aja siapa orang tuamu. Dia bilang, orang tuaku adalah Ibrahim bin Adham dan dia adalah Raja Balkh. Ini kan dia tahunya cuma Ibrahim aja, pengemis, sufi gitu aja kan, nggak tahu latar belakangnya kan. Kaget temannya, oh ternyata Ibrahim seorang CEO. Menyaruh gitu, dari pengemis. Lebih tinggi lagi dari CEO, Raja bos. Raja bos. Kalau sekarang kan seorang CEO, ternyata dia seorang CEO. Kurang ajar Ibrahim ini, ternyata dia ini kebagian tidak tahu ya. Mati tipu gua. Akhirnya sahabatnya ini karena peduli dibawalah, diketemukan. Datang istri dan anak. Ibrahim ngelihatnya istri dan anaknya langsung menangis. Langsung istrinya bilang, Ibrahim ini putramu. Langsung diajak ngobrol. Anakku. Kau anakku? Iya. Apa agamamu? Islam. Kata dia, alhamdulillah. Kau baca Quran? Iya. Paham Quran? Paham. Alhamdulillah. Peluk-pelukanlah mereka. Tapi apa yang terjadi? Selesainya pelukan, pisah sebentar, dia berdiri, anaknya meninggal. Langsung meninggal. Kagetlah yang lain. Kenapa seperti ini Ibrahim? Istrinya apalagi histeris. Katanya pada waktu aku memeluknya, ada suara di hatiku. Ibrahim, bukankah engkau hanya mencintaiku? Lalu kenapa ada cinta kepada anakmu? Suara adalah. Lalu aku berdoa, ya Allah selamatkan aku. Entah aku atau dia yang kau cabut. Ternyata yang dicabut nyawa anaknya. Itu gila gitu. Jadi wali itu berat Pak. Berat Pak. Jangan ngaku-ngaku wali. Itu Ibrahim bin Adham. Itu Ibrahim bin Adham. Kan kalau Nabi Ibrahim kan diuji juga kan, sama dengan nyawa anaknya. Dengan nyawa sama. Itu melihat. Ibrahim bin Adham. Mas. Itu ngerinya ini. Luar biasa ya. Kayaknya kita udah bentar lagi imsak ini. Iya, Ustaz. Kayaknya kita harus siap-siap subuh nanti. Iya, betul. Yang penting udah makan, nongkrong sebentar, balik.